Pemirsa, apa sebenarnya maksud dari konsolidasi PDI Perjuangan siang tadi dan pesan apa yang ingin disampaikan Megawati kepada kader-kader PDIP dalam mengawal pasangan Ahok Jarot? Untuk mengetahuinya lebih dalam, saat ini sudah hadir di studio koordinator tim sukses pasangan Ahok Jarot, Arya Bima, dan di saluran telepon yang sudah terhubung saat ini juga ada pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat sore Pak Arya Bima. Selamat sore. Dan selamat sore Mas Kodari. Selamat sore. Baik, Sore, Kang Kodari. Ya. Saya ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya, saya ingat itu bulan Juni yang lalu. Pak Arya sempat mengatakan bahwa Ahok marilah kembali ke kandang, dalam tanda kutip kan. Ada ingin kembali lagi gitu. Dan sekarang, tapi saat itu tidak terjadi. Cuman sekarang ditunjukkan dari PDIP bahwa kita mendukung bagaimanapun juga untuk Ahok tetap mencalonkan. Seperti itu ya Pak Arya? Ya, kita yakin bahwa Jakarta membutuhkan orang seperti Basuki Cahayapurnama dan Jarot. Ya, kita ajukan calon Basuki Cahayapurnama dan Jarot adalah menurut keyakinan kami adalah yang terbaik untuk Jakarta saat ini maupun ke depan. Iya. Maka saya bilang waktu itu kau pulang kandang karena inilah ada ideologinya, ada cita-citanya, ada keperpihakannya yang murni original untuk kepentingan Jakarta. Dan memang karakter dari dua pasangan ini menurut PDIP pun bahwa memang cocok untuk warga di Jakarta begitu Pak? Oh ya, kita butuh seorang pemimpin yang tegas dan lugas dan keperpihakan lebih ke public oriented, rakyat oriented, Jakarta oriented. Maka di dalam kampanye pun kami lebih mengedepankan kebersamaan masyarakat Jakarta harus lebih didahulukan. Jakarta harus didahulukan daripada sekedar hal-hal yang menyangkut pilkada. Situasi sekarang ini kami cukup membuat sedih. Ya. Jangan sampai yang namanya pilkada yang hanya sekedar untuk memilih gubernur, kesatuan, kegotong royongan, kebersamaan warga Jakarta, khususnya warga Wong Cilik, ini tercapek-capek. Karena hanya salah satu proses untuk melangkah sesuatu Jakarta yang lebih baik. Maka kita mengajak, apapun beda partai, apapun beda calon gubernur, kita harus mendahulukan kebersamaan. Kita harus mendahulukan Jakarta yang lebih baik. Seperti yang disampaikan Bu Megawati tadi juga, bahwa kita negara hukum, presumption of innocence masih berlaku, begitu kan? Masih status tersangka, tapi apakah kredibilitas atau nama baik Basuki Cahayapurnama ini berpengaruh pada pemilih? Saya ingin tanya ke Mas Kodari begitu. Gimana Mas Kodari? Sebesar apa pengaruhnya? Pengaruh apa? Dengan adanya kasus ini, sebesar apa pengaruhnya nanti di pencalonan? Saya kira pasti ada pengaruhnya ya, karena akan ada segmen pemilih yang mungkin puas dengan kinerjanya Pak Ahok, Pak Jarot, tetapi mungkin agak terganggu dengan status Pak Ahok sebagai tersangka. Dan dengan catatan Ahok masih tersangka sampai dengan tanggal 15 Februari yang akan datang. Tetapi saya kira bisa dipastikan bahwa dampaknya itu tidak akan sebesar kalau Pak Ahok itu tersangka kasus korupsi. Jadi tersangka itu kan macam-macam ya. Menurut pengalaman saya, dampak tersangka yang paling besar itu adalah apabila calon itu tersangka kasus korupsi. Nah, lebih khusus lagi itu tentu pengaruhnya akan sangat besar kalau kasus pada Ahok. Karena Ahok selama ini membangun citra sebagai pemimpin, sebagai gubernur yang bersih, ya, yang anti korupsi, sehingga kalau misalnya dia terkena kasus korupsi tentu itu akan meruntuhkan semua image yang dia bangun selama ini. Tapi pada hari ini Ahok adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama. Nah, mereka-mereka yang punya sensitivitas keagamaan yang tinggi mungkin terpengaruh ya. Walaupun sekali lagi ini tergantung kepada proses hukum. Karena proses hukum ini kan bisa cepat, bisa lambat. Kalau kita lihat pengalaman kasus Jessica, menurut saya sih bisa relatif cepat, begitu. Saya tidak tahu berapa lama kasus ini. Tapi katakanlah misalnya keluar keputusan bahwa Ahok tidak bersalah di pengadilan sebelum tanggal 15 Februari. Mungkin saja dinamikanya juga akan berubah lagi, begitu. Yang tadinya tidak memilih Ahok, mungkin memilih Ahok. Satu catatan yang penting dari berbagai survei yang ada selama ini, kalaupun misalnya Ahok turun, ternyata itu tidak dibarengi dengan kenaikan dua pasangan yang lain, begitu. Tidak berpengaruh kepada yang lain itu, kebanyakan pemilih itu larinya ke tidak memutuskan, undecided begitu. Sehingga dari sekian banyak survei kan sampai sekarang Ahok posisinya tetap nomor 1, walaupun
angkanya tidak setinggi sebelum sebelum dia tersangka atau sebelum misalnya gerakan 4 November begitu. Baik, Mas Kodari. Sekarang saya ingin bertanya tentang konsolidasi tadi ke Pak Arya. Ya. Apa yang disampaikan Bu Mega tadi, konsolidasi juga ada masukan untuk pemerintah harus bisa kokoh, 4 pilar harus ditegakkan. Tapi yang menjadi kata kunci konsolidasi ini memang untuk mempersatukan PDIP lagi atau memang mempersatukan seluruh masyarakat begitu Mas? Oh, seluruh komponen bangsa. Seluruh komponen. Iya, jadi kita ini kan selesai ya. Yang namanya 111 pilkada. Itu kan sudah tidak ada lagi persoalan agama dalam pencalonan ya. Kita bersama-sama PKS, bersama-sama PKB, bersama-sama P3 banyak mengusung calon dari warga kita yang beragama Kristen. Warga negara yang beragama Hindu. Jadi sebenarnya persoalan kebinekaan, persoalan NKRI, persoalan yang menyangkut isu SARA di pilkada sebelumnya sudah selesai. Baik. Ya, tidak ada yang namanya Al-Maidah 51 itu buat warga Maluku, kemudian NTT, sama-sama kita angkat dengan kawan-kawan PKS, kawan-kawan P3, tidak ada persoalan. Ya. Bahkan ada gubernur, ada bupati Kristen dan wakil bupati Kristen diusung di Maluku Utara, diusung oleh partai PKS, partai PKB dan partai P3, tanpa partai-partai, mohon maaf, dari kalangan nasionalis. Jadi kita di elit partai ini sebenarnya tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut isu SARA. Kita benar-benar melihat kebinekaan ini adalah suatu tata nilai spirit kita di dalam berdemokrasi. Nah, Bu Mega mengingatkan, loh, kita selesai loh sebenarnya. Sudah diproses. Ya, Bu Mega sudah melihat bahwa kebinekaan kita dengan pilkada ini lintas partai itu selesai. Nah, kemudian yang terkait dengan persoalan Pak Basuki Cahayapurnama, ini adalah domainnya domain hukum. Ya. Satu pihak Pak Basuki Cahayapurnama sudah minta maaf atas ketrendorannya. Tidak ada sekecil hati Pak Ahok untuk melukai hati umat. Tapi bahwa pernyataannya itu melukai, Pak Basuki sudah minta maaf. Kemudian proses hukum sudah berjalan. Ini domain hukum. Kami tim sukses, domainnya adalah domain undang-undang pilkada. Nah, kami percaya karena permintaan maaf Pak Basuki kepada umat Islam itu sudah dilakukan, proses hukum sekarang dia sudah menjadi tersangka tentang penodaan, tinggal nanti sejauh mana itu pembuktian berlangsung, biarkan domain ini. Dan yang paling penting adalah Indonesia itu tetap bersatu, tidak ada perpecahan begitu ya? Oh iya, karena memang tidak ada. Banyak calon-calon yang lintas agama kita calonkan secara bersama-sama dengan partai-partai lain. Hari ini di Jakarta kita dengan Golkar, besok di Banten kita dengan P3, dengan partai-partai PAN, di Bekasi, di daerah-daerah lain kita bersama-sama. Jadi maksudnya jangan benturkan rakyat, ya. Ada urusan pilkada. Karena menurut saya positif itu yang ingin disampaikan dari PDIP begitu ya, Pak. Kita konsolidasi secara bersama-sama. Ibu menyatakan mari kepentingan bangsa, kepentingan rakyat lebih kita dahulukan daripada sekedar hal yang menyangkut kepentingan menang kalah dalam pilkada. Terima kasih banyak Pak Arya dan juga Mas Kodari sudah hadir di iNews Petang. Dan selanjutnya pemirsa, closing statement dulu Kang Kodari di kawasan penjaringan terkait dengan hasil konsolidasi internal PDIP berikut ini. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman pers yang telah cukup bersabar menunggu acara konferensi pers ini. Dan Ibu Ketua Umum didampingi oleh DPP Partai, juga beberapa ketua DPD Partai yang mewakili seluruh DPD Partai dari seluruh Indonesia. Ada dari Papua, dari Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, kemudian juga dari Kepri, Jawa Barat, ya semua ada di sini, di mana pada hari ini PDI Perjuangan melakukan rapat konsolidasi, dan untuk itu kepada Ibu Ketua Umum waktu dan tempat kami haturkan. Saudara-saudara sekalian, saudara dari
media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, setelah tadi saya membuka rapat pertemuan antara DPD di seluruh Indonesia yang di aturan kami disebut 3 pilar, yaitu ketua, lalu sekretaris dan bendahara, untuk menceritakan dan mengevaluasi seluruh keadaan di tingkat nasional ini, terutama di dalam rangka untuk menghadapi pilkada di tahun 2017 yang nantinya akan segera dilaksanakan pada bulan Februari. Oleh sebab itu saya ingin membuat keterangan pers, rangkuman daripada hal-hal yang kami lakukan sampai tadi siang ini, dan ini masih terus. Saya bacakan. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berintikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, salah satu hal sebagai contoh terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang terkenal dengan panggilan Pak Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses pelaksanaan secara hukum. Bagi PDI Perjuangan, pilkada merupakan pesta demokrasi yang selayaknya berjalan secara aman, sehat, dan demokratis dalam memilih pasangan calon kepala daerah terbaik sebagai pilihan rakyat. Pada tahun 2017 ada 101 yang digelar secara serentak. Jadi Indonesia itu tidak hanya Jakarta. Makna pilkada di setiap daerah sama bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan telah menyiapkan calon yang terbaik di setiap daerah, dan sebagian besar mereka telah melalui tahap proses sekolah partai bagi setiap calon kepala daerah. PDI Perjuangan mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia agar semua mendapat arahan yang sama dan semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu, menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan Tunggal Ika kita. Kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri, dan ikut serta mendukung terciptanya situasi damai dan aman di seluruh wilayah yang sedang akan menyelenggarakan pilkada nanti. PDI Perjuangan terus menjalankan tugasnya sebagai perekat kebangsaan, membangun tali silaturahim dengan seluruh tokoh masyarakat, dan memastikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
NKRI, dan kebinekaan Indonesia benar-benar dijaga dan dibumikan. PDI Perjuangan mendukung penuh upaya Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala dalam menjalankan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah harus kokoh berdiri dalam prinsip Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, bersatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Mari kita secara bersama memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala untuk bekerja semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Raya. Demikianlah rangkuman yang dapat saya sampaikan untuk bisa disosialisasikan ke seluruh negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Komitmen Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan terhadap 4 pilar kebangsaan dan juga kepercayaan terhadap proses hukum bukanlah barang baru. Kita masih ingat di kantor ini pada tanggal 27 Juli 1996 ketika Ibu Mega merespon gerakan arus bawah untuk berhadapan dengan pemerintah yang otoriter, yang melakukan intervensi kepada partai politik yang sah saat itu, dan kantor partai ini diserang. Dan disitulah wajah demokrasi kita, demokrasi yang berasal dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, betul-betul tercoreng oleh kekuasaan yang otoriter. Saat itu saya masih ingat betul bagaimana seluruh pihak untuk menghadapi itu sebagai sebuah proses melawan pemerintahan yang otoriter. Tetapi Ibu Ketua Umum kokoh berdiri di dalam proses hukum. Bahkan lebih dari 267 gugatan saat itu dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Ada dari DPP saat itu yang kemudian mempertanyakan keputusan Ibu Mega. Mengapa Ibu Mega memilih jalur hukum? Bukanlah seluruh alat-alat negara saat itu dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter, tetapi Ibu Megawati menegaskan keyakinan politiknya. Masa di antara lebih dari 267 hakim, jaksa, dan seluruh aparat penegak hukum di seluruh tanah air tidak ada satupun yang memiliki hati nurani? Ketika satu saja bisa kita menangkan, maka itu adalah kemenangan moral kita. Jadi dalam proses ini menghadapi dinamika politik nasional, tadi Ibu Ketua Umum sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan kokoh berdiri sebagai jembatan persaudaraan, sebagai kekuatan kebangsaan. Untuk itu, kepada teman-teman pers kami berikan kesempatan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ketua Umum dan Mas Monang, kami persilakan untuk mengkoordinir. 3 orang kami berikan kesempatan. Mohon nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Ibu Mega, saya Haris Setiawan dari MNC Media iNews TV. Saya mau nanya masalah kesimpulan garis besar hasil rapat tadi apa, tolong dijabarkan. Dan satu kali pertanyaan lagi, Ibu. Ahok kan kemarin tersangka, Ibu. Nah, sedangkan Ibu menginstruksikan kepada semua kader PDIP untuk siaga. Maksud siaga ini apa, Bu? Untuk apa? Tolong dijabarkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu rahasia PDI Perjuangan. Lalu kalau adik mestinya kapan saya ngomong siaga ya? Nanti ini akan dibagikan, tolong nanti disimak. Ada ndak kata siaga? Ndak. Tidak ada. Jadi harus berjalan seperti apa adanya sebagai sebuah persiapan untuk pilkada tahun 2017.
yang jumlahnya 101. Dan tekanannya lagi adalah ini sebetulnya kebetulan saja Jakarta juga mengalami pilkada, sehingga sepertinya sekarang ini semuanya terfokus kepada Jakarta karena sebagai ibu kota. Padahal sebetulnya ya Jakarta itu salah satu provinsi Indonesia. Masalah Ahok, Pak Ahok, beliau sendiri sudah mengatakan secara terbuka bahwa beliau sebagai seorang warga negara Indonesia akan selalu taat hukum. Demikian juga apa yang saya lakukan, dan saya menerima apapun yang telah beliau katakan. Hanya yang ingin saya ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya ini pernah menjadi wakil presiden, dan saya lihat ini sekarang para wartawan banyak yang masih muda. Saya tidak tahu apakah masih mengingat ketika kita baru mengalami reformasi, seperti apa di bagian timur itu terjadi konflik. Dan saya sebagai wakil presiden yang ditugasi oleh presiden pada waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk mengatasi dan mendinginkan dan menyelesaikan persoalan itu di sana. Mungkin banyak yang tidak ingat, ataupun bagaimana kalau kita melakukan tindakan itu selalu dengan kekerasan. Saya merasa tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada hanyalah kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Tolong dibuka saja dari file media pada tahun, saya lupa tahunnya, tapi kira-kira 2001-2002. Seperti apa kalau kita dan media kalau tidak mau tapi justru ikut membumbui untuk bisa justru terjadinya kekerasan itu, maka adik-adik media baru akan bisa mengetahui seperti apa luka yang terjadi pada waktu itu. Ketika para ibu-ibu itu banyak yang menjadi janda dan anak-anak menjadi tidak terpelihara. Apakah itu yang ingin dilakukan oleh Indonesia ini? Padahal katanya kita ini sudah maju ke alam reformasi, sudah ada perubahan. Kalau hal-hal seperti itu akan dilakukan di dalam rangka menangani pilkada, yang sebenarnya itulah cara kita berdemokrasi. Itulah mengapa seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sekjen, ketika kami pun mengalami keprihatinan ketika 27 Juli, betapa hal itu kalau mau mengikuti perasaan, rasanya kita pun ingin melakukan kekerasan, melawan pemerintahan yang pada waktu itu melakukan kekerasan kepada kami. Tetapi saya lalu mengatakan, bagaimana seperti perkataan tadi, negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus kita percaya para penegak hukum yang telah melakukan proses secara hukum, baik kepada siapapun juga, bukan hanya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama saja. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya melihat masih banyak keinginan-keinginan untuk memprovok untuk bisa terjadinya kekerasan. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh media itu akan terus melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa hal itu akan sangat berbahaya bagi keamanan, stabilitas negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega dan Pak Hasto. Ya, saya Bintang dari CNN Indonesia. Dari CNN Indonesia, Ibu. Pertanyaan saya masih
kan ada pertanyaan saya masih berhubungan dengan Pilkada DKI mungkin. Kemarin kan Pak Ahok menjadi tersangka, apakah dari PDIP tadi di rapat koordinasi ada melakukan pembahasan apakah akan mengubah strategi dengan ditetapkannya Pak Ahok sebagai tersangka untuk Pilkada DKI, akan ada perubahan strategi? Dan Pak Jarod sendiri kalau tidak salah bilang kami mempunyai strategi. Nah, bisa dijelaskan nggak sih strategi-strategi apa saja dan apakah tidak dibahas? Terima kasih. Kok tanya lagi? Strategi itu kan rahasia ya. Baru nanti kalau sudah kejadian. Jadi situ ikuti terus sajalah apa yang dilakukan nanti oleh Pak Ahok. Lalu sebagai wasit juga lah. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada dua hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Saya tadi telah mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi ada aturannya, baca aturan. Bahwa Pak Ahok meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya sebagai tersangka, tetapi haknya untuk dipilih itu masih tetap ada. Jadi tidak ada yang namanya bisa menahan beliau untuk yang namanya menanyakan, pergi kepada rakyat Jakarta, memberikan aspirasinya lalu bagaimana. Itu tidak bisa. Jadi kalau ada wartawan juga saya minta untuk jadi wasit, jangan diam saja. Nanti lama-lama saya berikan aturan-aturan, mungkin aturannya juga belum banyak yang tahu bahwa dan pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca